Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini tema pembacaan Alkitab atau renungan khotbah, kehadiran Allah memberi kemenangan. Kalau kita perhatikan dalam bacaan ini bagaimana kisah Daud menghadapi peperangan di kepemimpinannya, di mana saat itu sebetulnya dia sedang ada dalam keadaan baik, dalam keadaan nyaman, tapi pada waktu itu dia boleh mendapatkan berita yang mengancam dia, di mana orang Filistin, musuh bebuyutan orang Israel itu hendak menangkap dia, artinya akan ada perang. Dari keadaan yang baik, dari keadaan yang nyaman, kemudian mendengar berita buruk, dan apa yang Daud lakukan. Kita lihat dari bacaan ini, kita akan belajar bagaimana Daud mengalami kemenangan dan bagaimana caranya Daud. Pasti saya percaya kita semua juga punya banyak cara, pengalaman dengan Tuhan untuk melewati pergumulan, peperangan, dan mengalami kemenangan. Tapi pagi ini kita belajar dari Daud. Mari kita sama-sama perhatikan. 2 Samuel 5 ayat 17. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Nah, ini satu keadaan yang memang menjadi bahaya atau ancaman. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ini gambar yang disebut dengan kubu pertahanan di Yerusalem. Ini namanya Milo. Bukan minum coklat ya. Tapi tempat di mana menjadi kubu pertahanan. Atau disebut juga dengan benteng. Nah, Daud itu punya spirit. Ketika dia mengalami pergumulan, dia nggak lekas-lekas atau nggak bersegera untuk menabrak dirinya dengan pergumulan itu. Dia nggak berespon tiba-tiba yang marah atau berespon reaktif dengan pergumulan itu. Dia selalu punya spirit, kebiasaan, ketika dia menghadapi pergumulan, ketika dia dengar berita buruk yang mengancam, dia pergi ke kubu pertahanan. Dia pergi ke bentengnya. Di kubu pertahanan itu banyak sekali yang dilakukan. Dia bukan hanya membentengi, melindungi dirinya dan keluarga, tapi di kubu pertahanan di situ dia juga bisa berpikir, dia bisa berdoa, dia bisa berstrategi bagaimana caranya menghadapi orang Filistin yang akan menangkap dia. Nah, yang ini kita pelajari. Pada waktu menghadapi berita buruk, berita yang mengancam keadaan kita, termasuk nih pandemi gelombang yang lebih dahsyat, sehingga ada PPKM, maka apa yang kita lakukan? Pergi ke kubu pertahanan kita. Bisa kita terjemahkan macam-macam, kubu pertahanan, benteng keluarga kita, kubu pertahanan itu mesbah doa pribadi, mesbah doa keluarga, kubu pertahanan komunitas kita dalam gereja, komunitas kita dalam keluarga kita yang memperkuat kita, yang melindungi kita, dan di sana terjadi diskusi, dialog, sharing, percakapan kita untuk berstrategi bagaimana caranya menghadapi berita buruk. Bagaimana caranya menghadapi bahaya yang mengancam. Bagaimana menghadapi situasi-situasi yang sukar. Jadi mari Bapak Ibu, pandemi dan PPKM yang lebih ketat ini memang sempat membuat orang itu ketar-ketir, was-was. Bahkan pemakaian masker apa semua kita mulai perketat. Kenapa? Karena kita khawatir, kita takut akan kena virus itu tidak salah. Tapi bagaimana kita menghadapinya dengan benar?
protokol kesehatan dilakukan. Tapi sebagai orang percaya, selain mengikuti protokol kesehatan, kita punya perlindungan, yaitu kubu pertahanan di mana kita berjumpa Tuhan di sana. Ketika kita menghadapi berita, ketika kita menghadapi masa sukar, maka kita perlu punya kubu pertahanan. Dan kubu pertahanan itu jangan dibangun pada waktu sukar sebetulnya. Idealnya mesbah keluarga kita, doa keluarga kita, doa berkomunitas kita dalam jemaat itu tidak hanya disediakan pada waktu ada bahaya, tapi dia menjadi gaya hidup. Daud udah biasa, dia sakit hati, dia sedih, dia pergi ke kubu pertahanan dia. Ada yang menafsirkan kubu pertahanan dia itu disebut dengan Adulam karena memang dia pernah pergi ke Goa Adulam di saat dia mengalami stressing tingkat tinggi, depresi tingkat tinggi karena banyak tekanan, beban. Dia pergi ke Goa Adulam untuk dia boleh menenangkan diri dan mendapatkan Tuhan di sana dan menemukan strategi-strategi. Jadi penting sekali kita punya kubu pertahanan. Dan Daud lakukan itu terus menerus, dia menjadi gaya hidup. Perkuat doa pribadi kita. Siapapun kita punya doa keluarga, tapi juga punya intimasi, punya keakraban dengan Tuhan. Bangun kubu pertahanan kita. Tentukan dan pastikan kubu pertahanan keluarga kami ada dan berjalan. Kubu pertahanan pribadi setiap orang punya dan berjalan. Jangan biarkan kubu pertahanan itu tutup. Nanti begitu ada bahaya baru kubu pertahanannya dibuka, jangan. Tapi kubu pertahanan itu tempat kita mengadu kepada Tuhan, berdiskusi tentang Tuhan, tempat kita juga mengambil keputusan-keputusan dengan Tuhan. Istilah Daud banyak, kubu pertahanan, kota benteng, tempat perteduhan. Dia punya secret place, tempat rahasia yang dia hanya dan dia dan Tuhan. Tapi ada waktunya dia juga dengan inner circle-nya, dengan orang-orang terdekatnya, dengan keluarganya. Ada juga dia dengan pasukannya. Dia punya tempat itu, namanya kubu pertahanan. Pertanyaannya adalah, apakah kubu pertahanan keluarga kita fungsi? Apakah di rumah kita masih bicara tentang masalah-masalah yang ada? Apakah di rumah kita pada waktu menghadapi bahaya, kita masih buat strategi-strategi secara bersama sebelum kita mengambil keputusan? Nah, ini diingatkan lagi kepada kita, baik secara keluarga, baik secara pribadi maupun komunitas gereja, kita pertetapkan bahwa kita punya kubu pertahanan atau benteng yang melindungi, bukan hanya untuk berkumpul dan berlindung, tapi ada di Tuhan di sana, menghadirkan Tuhan di sana. Ayat yang berikut 18-19, ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, rupanya itu bukan hanya berita, tapi itu benar-benar terjadi. Mereka datang memencar dan masuk di lembah Refaim. Lembah Refaim itu lembah yang disebut dengan orang-orang empat raksasa ya, karena orang-orangnya besar-besar, perawakannya besar-besar seperti Goliat, salah satunya orang Filistin. Bertanyalah Daud kepada Tuhan waktu itu. Di kubu pertahanan itu dia mulai dialog. Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkan mereka? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Dia tanya kepada Tuhan. Dia mau bilang, Tuhan, saya maju gak nih? Lawan orang Filistin gak nih? Apakah engkau akan serahkan mereka ke tanganku? Lalu Tuhan menjawab, majulah. Sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Perhatikan, kehadiran Tuhan di kubu pertahanan itu terjadi dialog, terjadi percakapan. Ada orang yang berdoa dan ada Tuhan yang menjawab
dan janji Tuhan dinyatakan. Aku pasti. Tuhan gak bilang gini, ya kira-kira, mudah-mudahan, mungkin, bisa ya, bisa tidak. Tuhan bukan seperti itu. Tapi Tuhan kita itu pasti, amin. Janjinya pasti, perkataannya pasti dan tepat. Dia katakan, aku pasti. Coba Bapak Ibu, waktu kita mengalami pergumulan, nyatakan dengan iman kita bahwa janji Tuhan itu pasti. Kadang-kadang kekalahan kita adalah kita hafal janji Tuhan, tapi kita nggak percaya janji Tuhan. Kita hafal perkataan Tuhan di firman, amin. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, amin. Padahal di situ dibilang segala perkara. Tapi begitu perkara-perkara luar biasa datang menekan, kita menjadi ciut, lupa bahwa kita hafal ayat itu dan kita percaya Tuhan bekerja. Kita lupa dan kita lihat, perkara saya besar Tuhan, bagaimana mungkin, kok bisa begini. Akhirnya pernyataan itu yang dimunculkan. Padahal kita sudah mengimani segala perkara dapat kutanggung. Nah itu bahasa kita, tapi bahasa Tuhan, aku pasti akan menyerahkan engkau. Mari Bapak Ibu kita bangun terus pertumbuhan iman kita untuk mempercayakan Allah dan perkataan-perkataannya dalam hidup kita. Tuhan gak pernah bohong, Tuhan gak pernah ingkar, dan Tuhan gak pernah salah. Majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan engkau. Ketika kita menghadapi pergumulan, peperangan, apapun itu yang hendak menabrak kita, mengancam kita, menyulitkan kita di masa sukar, bertanyalah kepada Tuhan. Daud bertanya kepada Tuhan sebelum memutuskan apapun. Dia minta pimpinan Tuhan, bukan karena dia mau konfirmasi ya. Tuhan saya mau maju, Tuhan setuju ya? Bukan, itu namanya konfirmasi. Tapi dia benar-benar mau taat pada perintah Tuhan. Jika Tuhan tidak memerintahkan dia maju, maka dia tidak maju. Tapi jika Tuhan memerintahkan dia maju, dia akan maju. Jadi bentuk ketaatan kita pada waktu kita berdialog dengan Tuhan, jangan ngatur Tuhan. Tapi biarkanlah semua rencana kita serahkan kepada Tuhan. Kalau Tuhan bilang tidak, ya udah tidak. Tapi kita boleh berencana ya Bu Pendeta. Iya memang manusia merencanakan, Tuhan yang menentukan. Boleh, memang hidup kita harus terencana dengan baik. Kita melibatkan Tuhan dengan baik, dan Tuhan yang memutuskan atau memberi keputusan buat kita. Keputusan-keputusan kita itu didrive atau dikendalikan oleh Tuhan. Karena kita punya yang disebut dengan free will, kehendak bebas. Kehendak bebas kita bisa salah, bisa benar. Tapi kalau kita didrive oleh Tuhan, maka kita akan mengambil keputusan yang benar. Gimana caranya Tuhan? Kita kan gak bisa ngobrol-ngobrol nih sama Tuhan. Enak banget ya Daud nanya, Tuhan langsung online gitu jawabnya. Aduh enak banget ya seperti itu. Bapak Ibu jangan sibuk juga cari-cari suara Tuhan. Aduh kok gak kedengeran ya suara Tuhan ya? Gak usah begitu. Kita percaya Allah itu roh, dia berbicara kepada kita melalui kebenaran firman yang kita baca. Jadi kalau mau dengar suara Tuhan, baca Alkitab, baca firman Tuhan ini dan imani. Tuhan akan bicara. Jadi gak usah sekali lagi ya, kita doa lalu kita diam sejenak, lalu kita cari-cari suara apa, jangan nanti jadi ngaco. Baca firman, nanti Tuhan akan menuntun kita dengannya. Dia menaruh impresi di dalam diri kita, dia menaruh hikmatnya di dalam diri kita, dia akan bicara melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Jadi saya percaya, dan itu enggak perlu harus sekolah teologi ya Bu ya. Enggak. Ketika Bapak Ibu punya kubu pertahanan, akrab dengan Tuhan, doa, menyembah, baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan gak baca asal lewat begitu ya, baca, renungkan
firman Tuhan, Allah lakukan dan bagikan firman Tuhan, firman itu menjadi rema, firman itu menjadi akar. Saya percaya Bapak Ibu akan mendengar dan berbicara kepada Tuhan. Dia akan tuntun dengan hikmat yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Dan dia akan bermanifestasi ketika kita mengambil keputusan, hikmat itu datang. Oh, saya harus ambil keputusan ini. Roh Kudus akan bekerja, roh kebenaran bekerja karena kita membuka kapasitasnya besar dalam hidup kita. Jadi mari bangun hidup akrab dengan Tuhan, doa, baca firman, menyembah. Di gereja ada komunitas baca Alkitab. Baca Alkitab itu sebetulnya baca Alkitabnya bukan supaya kita memenuhi target udah baca, tapi itu diarahkan supaya kita makin mengerti. Karena kadang-kadang kalau baca sendiri kita nggak ngerti. Makanya disediakan itu bukan untuk supaya siapa yang unggul, siapa yang hebat, tidak. Tapi itu ruang untuk belajar. Walaupun ada juga yang terlambat ya bacanya. Gak apa-apa, bacalah. Daripada nggak baca sama sekali, baca dan renungkan. Ayat 20 sampai 21, Tuhan sudah suruh Daud untuk maju. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah. Kalah di sana. Daud maju dan memukul mereka kalah. Perhatikan pada waktu Tuhan berkata maju. Dan ketika Daud maju, dia mengalami jawaban dan janji Tuhan terjadi. Daud memukul kalah orang-orang Filistin di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Ya, ini dijadikan tempat momentum bagaimana perbuatan Allah yang menerobos. Dan orang Filistin itu meninggalkan berhalanya. Orang Filistin pulang pontang-panting sampai mereka ketinggalan berhalanya di sana. Lalu Daud dan orang-orang yang mengangkatnya. Orang Filistin ini orang yang gak percaya kepada Allah, mereka percaya kepada berhala. Dan menjadi musuh bubuyutannya orang Israel. Kalau kita lihat di peta Alkitab, dia ada di pesisiran pinggirnya laut, pantai itu dia Asdod apa semua itu orang-orang Filistin semua yang tinggal di situ. Saya bicara karena saya belajar peta walaupun belum nyampe sana, tapi gambarannya seperti itu. Mereka ada di pesisir-pesisir dan tinggal di pinggiran itu. Mereka tidak percaya kepada Allah, tapi mereka percaya kepada berhala. Kalah semuanya dan berhalanya ditinggalkan. Nah, biasanya kalau orang mau berperang, orang akan melihat siapa kekuatan di balik perang itu. Jadi perang itu bukan hanya mengalahkan orang atau pasukan, tapi mengalahkan dan merebut berhalanya itu. Nah, itu yang dilakukan orang berperang. Diambil pengaruhnya itu siapa, diambil supaya kalah. Tapi apa yang terjadi kita perhatikan ayat 22 sampai 23, ketika orang Filistin maju sekali lagi. Ini rupanya mereka penasaran, kok kalah sih kita sama Israel? Maka mereka maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim. Pandemi kirain 2020 udah kelar. Masuk vaksin, saya juga berpikir sudah kelar. Wah, bakalan kelar nih pandemi di tahun ini gitu loh. Tapi apa yang terjadi? Sekali lagi gelombang itu datang. Apa istilahnya, ada namanya varian Delta datang. Datang sekali lagi. Kalau virus itu bisa bicara, dia lihat orang Indonesia nih udah bagus semuanya sebetulnya protokolnya. Tapi orang Indonesia nih kadang-kadang anggap remeh. Dan akhirnya datang sekali lagi gelombangnya itu. Memencar di lembah Refaim. Orang Filistin datang lagi ke tempat yang sama. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Daud datang lagi, tanya lagi Tuhan. Dia nggak sombong, dia nggak merasa bisa, dia nggak kemarin kan Tuhan udah tolong, pasti Tuhan tolong juga. Enggak,
dia datang lagi dan bertanya. Mari kita sering-sering bertanya kepada Tuhan walaupun kita bisa. Mari kita sering-sering bermufakat dengan Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan walaupun kita udah tahu. Walaupun kita punya kekuatan, tetap bertanya kepada Tuhan. Tapi berapa kali atau berapa banyak kita jalan sendiri, kita nggak mau tanya, kita pikir kita bisa, kita tahu, kita mampu, dan akhirnya kita nabrak. Begitu nabrak baru, ya Tuhan, mari, hai orang muda, anak-anak muda yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, tanya Tuhan. Mungkin kita punya orang tua kita yang akan menuntun kita, ya, tapi belajarlah bertanya Tuhan dari muda. Tuhan, saya boleh nggak masuk sekolah ini? Tuhan, boleh nggak saya beli motor? Tuhan, boleh nggak saya punya komputer? Tuhan, boleh nggak saya akan masuk ke jenjang yang lebih tinggi dalam pekerjaan saya? Tuhan, pasangan ini boleh nggak buat saya? Tanya Tuhan. Mari kita biasakan dengan bertanya kepada Tuhan. Walaupun kita udah tahu, walaupun kita pintar, tanya Tuhan. Karena Tuhan lebih di atas segalanya. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan dan ia menjawab, jangan maju. Pertanyaan yang pertama, pengalaman pertama Tuhan bilang maju. Tapi dalam pertanyaan yang kedua, Tuhan bilang apa? Janganlah maju. Tapi Tuhan buat strategi. Tapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Tuhan tidak hanya menciptakan, dia juga ahli berperang, dia pasang strategi. Apa maksud Tuhan? Dia suruh orang Israel bikin barisan lingkaran ke belakang, sehingga mereka dapat menyerang orang Filistin dari jurusan pohon-pohon kertau. Pohon kertau itu macam-macam, ada penerjemahannya. Tapi saya mau kasih tahu gambarnya seperti ini, pohon kertau nih. Wah, kurang tinggi ya rupanya ya gambar. Kira-kira seperti ini gambar pohon kertau. Nah kalau orang bersembunyi di balik-balik itu nggak kelihatan kan? Ini pohon besar dan orang ngumpet bersembunyi di antara gak kelihatan. Itu gunanya alam. Kadang Tuhan pakai alam untuk menolong kita. Dan ketika mereka menyetujui apa yang Tuhan ajarkan, mereka bikin gerakan lingkaran sampai ke belakang. 24, 25. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat. Sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Wah, ini paling enak nih kalau saya baca ini. Bagaimana kalau itu difilmkan ya. Tiba-tiba ada derap langkah. Ada yang menafsir derap langkah itu derap langkah para malaikat. Derap langkah Tuhan yang datang langsung untuk keluar berperang di depan orang Israel. Wah, luar biasa, dia juga ahli berperang. Ketika Daud bertanya dan meminta petunjuk Tuhan yang kedua kalinya, Tuhan ajarin dia untuk berstrategi perang. Tuhan pukul dari depan untuk orang itu dan orang Filistin memukul kalah. Orang Israel memukul kalah orang Filistin. Jadi Tuhan suruh mereka bikin lingkaran itu untuk menjebak. Strategi menjebak. Sehingga mereka akan menangkap kembali, melawan orang-orang Filistin itu. Tuhan pukul dari depan. Orang Israel pasang badan untuk menjebak. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Geser. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah itu juga Allah berstrategi. Dia Allah loh, dia pintar dari kita. Jadi jangan suka analisis Tuhan.
Tuhan yang gini dong caranya. Atau kita seolah-olah mau menolong Tuhan. Tuhan, kita analisis dengan pikiran-pikiran kita sendiri. Jangan. Tuhan itu Allah. Kita manusia. Dia punya pikiran luar biasa, tak terhingga. Jadi percayalah bahwa dia akan atur. Gak mungkin Tuhan, gak mungkin ada jawabannya. Kita bertabrakan dengan ketidakmungkinan, bisa. Tapi Tuhan punya cara. Dia gak habis cara. Dia gak habis akal. Daud merasa lemah memang karena Daud itu bukan seorang yang belajar militer. Strategi-strategi berperangnya pun tidak seperti Saul. Dia terbatas, tapi Tuhan selalu maju buat Daud. Bahkan ketika dia menghadapi Goliat, si raksasa orang Filistin itu, modal Daud apa? Terbatas. Cuma punya, dia kan ngangon domba ya. Dia jadi ngangon domba ya, dia cuma punya umban, ketapel, itu aja. Dia nggak punya senjata, dia nggak punya lembing yang besar, dia cuma punya umban dan ketapel, tongkat. Gak ada, itu aja yang dia punya. Tapi ketika dia lawan Goliat, dia bilang apa? Saya datang dalam nama Tuhan, saya bawa nama Tuhan. Dia marah karena orang Filistin melecehkan tentara Israel. Dia katakan, saya datang dalam nama Tuhan. Padahal senjatanya tradisional. Senjata yang ya diketapelin, ya bisa dibikin lah. Tapi apa yang terjadi? Dia menang. Karena apa? Allah di depan dia. Gak mungkin kan seorang Daud mengalahkan Goliat, tentara perang yang hebat, berbaju sirahkan, berbaju tentara prajurit yang hebat dengan besinya, lalu bisa dikalahkan oleh Goliat. Sesuatu yang gak mungkin menurut logika kita, analisis kita. Tapi Tuhan buat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bisa. Yang kecil Tuhan pakai untuk melawan yang besar, bisa. Dan pengalaman itu juga dialami dalam bacaan ini. Bisa. Nah sekarang peperangan apa di hidup kita, masalah apa di hidup kita yang mana Tuhan gak bisa tolong kita. Dia bisa Bapak Ibu. Dia sangat bisa dan terlalu bisa, dia Allah. Nah maukah kita percaya kepada Allah dan mempercayakan diri kita sungguh-sungguh kepada dia. Aku percaya, aku pegang janji Tuhan. Benar-benar sampai di titik nol, sampai di titik itu minim, sampai di titik yang paling rendah, bahkan minus pun sepertinya kayak Abraham, tidak ada dasar untuk berharap lagi, tapi Tuhan bisa mengerjakannya. Asal kita memang punya kebiasaan atau gaya hidup selalu bertanya dan mengandalkan Tuhan. Jadi mari di masa ini, masa sukar. Bangsa kita mengalami masa sukar, Indonesia khususnya, karena dampak pandemi itu mempengaruhi seluruh aspek hidup kita. Keluarga, sekolah, ekonomi, usaha, bahkan kita sedang juga, saya berpikir kemarin, aduh kasihan banget ya mal-mal ditutup dalam berapa hari. Bagaimana yang punya jualannya, bagaimana yang bekerja, karyawan-karyawan di mal itu, kasihan gitu loh. Dampaknya sampai seperti itu. Tapi mungkin bagi orang lain dia nggak merasakan, tapi coba berpikirlah sampai di tingkat itu. Dampak itu membuat kita menghadapi kesukaran. Bisa terjadi juga perang konflik dengan orang lain, perang dengan perasaan-perasaan, perang dengan orang-orang secara nyata, bisa saja. Tapi marilah kita minta Tuhan hadir untuk Indonesia. Kehadiran Tuhan untuk Indonesia, kehadiran Tuhan untuk orang percaya, untuk masyarakat Indonesia. Dan kehadiran Tuhan juga buat keluarga-keluarga kita. Jadi persoalan yang spektakuler dalam kisah Daud ini bukan soal Daud menang. Tapi yang spektakuler adalah Allah hadir. Kalau Allah nggak hadir, kalah. Daud nggak punya modal banyak untuk bisa mengalahkan itu. Tapi karena Allah hadir, dia kasih kekuatan. Dia kasih perlindungan. Dia taruh kemenangan.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masing-masing kita punya pergumulan. Kita punya peperangan di mana yang menawarkan kita kalah menang, berhasil gagal, sakit sembuh, ada dan tidak ada, ditolak diterima. Ada, itu bisa terjadi dalam hidup kita. Tapi bagi orang percaya, mari kita bangun kubu pertahanan kita, jam-jam doa kita pribadi dan bersekutu, supaya kita berjumpa dengan Tuhan. Tuhan kasih kita hikmat. Maka bapak-bapak akan mengambil keputusan untuk keluarga-keluarganya. Sebelum menyelesaikan persoalan keluarganya, seorang bapak akan menghadap kepada Tuhan, masuk dalam kubu pertahanannya, dan bapak itu akan berdoa, Tuhan, apakah keluarga saya harus maju? Tuhan, apakah keluarga saya harus pindah? Tuhan, apakah keluarga saya harus mengambil langkah A, B, C, D menghadapi pergumulan ini? Maka seorang bapak atau seorang ibu akan berdiri untuk keluarganya, bertanya kepada Tuhan dan berjumpa Tuhan. Maka Tuhan akan menjawab kita, dan langkah-langkah kita, keputusan-keputusan kita akan dikendalikan Allah. Dan Allah tidak hanya mengendalikan, tapi Dia juga taruh kemenangan, kelepasan, kesembuhan, keberhasilan, pertolongan Tuhan. Tapi bukan berarti waktu kita masuk masa sukar, kita lalu bilang, Tuhan gak tolong. Tuhan tolong. Daud itu juga masuk masa sukar. Dia bukan hanya menang dan menang terus, dia juga mengalami kesulitan, tapi Tuhan ada di sana. Jadi mari pembacaan firman Tuhan hari ini menolong kita untuk membangun kubu pertahanan kita, mesbah doa kita, bahkan kebiasaan-kebiasaan keluarga kita untuk saling berdialog, saling bicara, dan bawa semuanya itu kepada Tuhan dan minta Tuhan yang menetapkannya. Tuhan setuju atau tidak. Kalau Tuhan setuju, Dia buka jalan. Kalau Dia tidak setuju, Dia nggak buka jalan. Dia punya cara yang lain. Kemudian terus membangun diri kita dan juga bersiap-siap menjadikan diri kita alat untuk orang lain juga boleh ditolong. Tidak hanya kita yang ditolong, tapi orang lain juga ditolong dalam kehidupan kita. Bersama dengan Allah, kita akan menang. Dan dengan tangan kanannya, kita menerima kemenangan. Amin. Mari kita aminkan dengan menyanyi lagu Yesus Memberiku Kemenangan. Tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, Yesus Tuhan.
kemenangan